لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma faqihna fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin. Mari kita membaca salawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kita juga niat iktikaf. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Masailus shalah, beberapa masalah-masalah yang hubungannya dengan masalah salat. Inna ba'das salihina min ahli al-gharabi ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Sesungguhnya sebagian orang-orang soleh atau para aulia dari penduduk yang ke barat daerah Maroko sana, daerah Maroko, mereka sebahagian pernah bermimpi ketemu Nabi. Di dalam mimpi itu faqala, lalu mereka salah satunya berkata, ya Rasulullah, halil basmalatu ayatun minal Fatihah. Ya Rasulullah, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Fatihah? Adakah ya Rasulullah? Faqala, dijawab oleh Nabi kita, na'am hiya ayatun minha. Iya, itu termasuk ayat daripada Fatihah. Walakin, akan tetapi, la tubtilu sholata tarikiha. Akan tetapi jangan kau anggap batal orang yang kadang membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi ditakuni,
Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Fatihah atau kada? Ujar Nabi itu termasuk tuh. Jadi kalau mau mulai Fatihah menurut pertanyaan di sini ujar Nabi dimulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kayak itu jawaban Nabi. Tapi ujar Nabi, kalau ada orang yang kada membaca Bismillahirrahmanirrahim, ditinggalnya Bismillahirrahmanirrahim itu jangan dianggap batal. Artinya jangan disalahkan. Nah, ternyata ini kan yang mimpi kan kadang-kadang dijadikan dasar hukum. Cuma ini penguat itu adalah ru'yatus shadiqah, mimpi yang bujur, yang ditakutkan orang kalau ngaku-ngaku bepada mimpi sebenarnya kada. Nah ini kan valid ba'dus sholihin, sebagian besar para orang-orang yang bisa dipercaya yaitu mimpinya. Ternyata secara kenyataan hukum itu di mazhab Maliki yang namanya Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Tetap 7 ayat juga. Kalau Fatihah kan 7 ayat yang dimulai dengan Bismillah dari mazhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah. Sebagaimana pada umumnya di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah kalau Imam Maliki itu 7 ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin 7 ayat. Nah kemudian di mazhabnya Maliki mulai Alhamdulillah 7 ayat juga mulai Alhamdulillah. Di mana jadi 7 ayatnya itu kan kalau dikurang Bismillahirrahmanirrahim tinggal 6. Tapi pada ayat terakhir, ayat yang ke-6 yang mereka anggap ayat ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga akhirnya. Tapi dimulai dari alhamdulillah. Dua-duanya bujur, dua-duanya punya dasar hukum riwayat hadis. Nah itu. Jadi kalau ada orang kada membaca Fatihah pakai alhamdulillah, kada baca bismillahirrahmanirrahim, jangan dianggap walakin la tubtilu salata tarikiha. Jangan kau salahkan orang yang sholat tanpa bismillahirrahmanirrahim, di mana di Mekah Madinah yang nyatanya Allah sawu jalan kalau tak banjir lalu aja sawunya yang kada sawu itu rata akan sawu jalan Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan kan. Kalau di Indonesia kenapa bismillahirrahmanirrahim? Ini mazhab Syafi'i. Salah lah. Dua-duanya bujur, dua-duanya punya perawi. Dibenturlah kada itu pilihan. Dua-duanya kawan dipakai. Nah. Lamma nazala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bi Musawwa', manakala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya beliau tinggal di Musawwa', nama daerah, nama negeri dekat daripada Yaman. Musawwa' ini beliau dekat waktu Jum'ah, zahaba ila jami'il baladi, beliau pergi ke masjid di negeri yang beliau tinggal itu, pendatang kala tuh. Lalu orang faqaddamuhu imaman bihim, lalu beliau disuruh jadi mengimami orang yang ada di negeri itu. Wa kana aktsarul musallina minal Hanafiyah,
dan adalah di mana beliau jadi imam tadi, disuruh orang jadi imam, kebanyakan orang yang ikut, mayoritas orang yang ikut sembahyang di masjid itu bermadzhab Hanafi. Falamma ahrama asarra bil basmalati fil Fatihah was surati mura'atan li madhhabihim. Jadi manakala takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram membaca bismillah juga. Imam Hanafi Fatihahnya dibaca waktu jahar, waktu nyaring itu dibaca nyaring kan Fatihahnya. Cuma untuk bismillahnya Imam Hanafi dipelankan. Allahu Akbar, madhab Hanafi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dipelankan Bismillahirrahmanirrahimnya. Padahal yang datang Habib Ahmad ini mazhabnya Syafi'i, kalau tuh benyaring bismillahnya. Tapi di mazhab Hanafi karena menjaga, memelihara, nah mura'atan di sini, mura'atan li mazhabihim, karena memelihara, menghargai orang yang bermazhab itu, dan kada batal juga memang ada hukumnya. Begini, kalau dibaca sir dari Nabi juga, kada dibaca itu dari Nabi juga, dibaca bismillahnya semuanya dari Nabi, pilih yang mana suka. Cuma jangan berpindah-pindah penglah, sebab ketika ada mayoritas di situ bermadzhab Syafi'i, jangan kada bismillah. Sekalipun ikam bermadzhab Maliki, supaya apa? Menjaga fitnah. Lagi pula di madzhab Maliki tidak menganggap batal orang yang baca benyaring bismillahnya, kada batal juga. Ada menyatakan di Mekah itu memang Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca pelan, dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti yang jadi imam pada saat itu Hanafi. Tapi jarang-jarang sekarang ini, berapa kali kita di Mekah, di Madinah, wallahu alam bubuhatnya Pak, yang mendengar itu wallahu alam pada saat kapan lah, dan ulun mendengar bujur-bujur kada baca bismillah itu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil, memang kada baca karena mazhab Maliki, dan mereka ada dasarnya. Kada salah. Amun salah ya bapian bahaji bapak umpat sembahyang berjamaah di situ habis sam. Nah jadi bahwa itu mazhab lain itu dari Nabi, selesai. Dan ini mazhab 4 dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Hambali. Apakah mereka membangun sendiri? Artinya membangun sendiri mazhab itu. Ujar Imam Hanaf Maliki, ini mazhabku lah, Maliki ini ngarannya Syafi'i, ini Syafi'i ngarannya, ulamanya Syafi'iyah, Hanafi ini mazhab Hanafi. Kada. Itu memang terbentuk dengan sendirinya. Ketika ulama, ketika di kurun berikutnya, di abad-abad berikutnya, para ulama mengikuti pendapat mereka. Mereka yang ikut pendapat Hanafi disebut Hanafiyah, mereka yang mengikut pendapat Maliki namanya Malikiyah, mereka yang mengikut pendapatnya Imam Syafi'i Syafi'iyah, mereka yang mengikut pendapatnya Hambali Hanabilah. Berarti umpat pendapat Nabi itu jangan umpat pendapat imam. Nah kayak ini kisahnya kita ini kan, yang di belakang mereka ini kan, dengan segala keterbatasan kita, di antaranya kita tidak punya kemampuan, itu aja sudah kita akui, kita kada diisi kemampuan untuk menggali langsung di Al-Quran dan Al-Hadis. Nih kita hendak belajar sembahyang, hendak belajar wudu dan lain sebagainya, di Quran langsung kan kisah di Quran nih, lalu kita mengambilnya di Quran, pasti kada bisa. Kenapa? Membacanya aja belum tentu bujur, membacanya aja belum tentu bisa.
apalagi menerjemahkan. Sebatas menerjemahkan aja kan belum bisa lagi orang, apalagi menggali hukumnya. Kita kada bisa menggali hukum di Quran ini, perlu ada pengetahuan, alat untuk menggalinya itu. Ada balaghahnya, nahunya, ada sorabnya, ada sejarah Islamnya, asbabul wurudnya, terus dimunasabahkan, di komparatif ya dengan hadis-hadisnya, hadis-hadis yang berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah tadi tuh. Hanya rujar Imam Malik. Nah kayak ini nah caranya membaca Fatihah. Mereka mengambil dari Quran juga, kita kada bisa. Jadi kita ikut kepada para imam tadi. Pesawat Lion, ada Lion Adul anunya, pilotnya. Yang Lion apa itu jet Amar anunya. Nah ini kita jadi ujar pilot, para penumpang wajib mengikuti, para penumpang duduk di tempat masing-masing, jangan ikut menyupir karena bubuhan ikam kada bisa menyupir, umpat aku aja. Nah sama juga kita kada bisa berserah ya dengan pesawat juga kalau disupirnya. Nah Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya itu Quran juga, cuma beliau membantu kita memahami Quran dengan mengerahkan segala kemampuannya setelah memiliki ilmu untuk menggali. Bahkan Imam Syafi'i lah yang pertama menemukan bagaimana cara memahami Al-Quran itu kan zaman dulu. Nah, kita sekarang ini tinggal mengambil hasilnya aja, bukan ikut. Artinya itu Imam Syafi'i diikuti, Nabi kada. Justru yang langsung ke Al-Quran dan hadis itu bisa kada ikut Al-Quran, bisa kada ikut Nabi. Kenapa? Ihnya salah paham. Kalau Imam Syafi'i, apalagi tingkat kesolehan, kewaraan mereka kada bisa tertandingi, tingkat keilmuannya kada tertandingi. Itulah yang kita ikuti. Itu di makamnya Imam Syafi'i aja, di kubah. Ini ibaratnya makam Imam Syafi'i ini di bawah tuh, kubahnya di atas. Kalau tuh indah benar wadahnya ya, kurang lebih ruangan masjid inilah itu direnovasi oleh UNESCO. Pantas kemarin itu sempat 5 tahun kah kada dibuka untuk umum karena diperbaiki, indah benar, ukiran-ukirannya pokoknya sempurna lah. Nah di atasnya itu kubah, di atas kubahnya itu di puncak kan kita biasa bentuk bulan sabit dengan bintang di tengahnya. Kalau di makomnya Imam Syafi'i, di kubahnya Imam Syafi'i bukan bintang dengan bulan sabit, itu kapal di atas, perahu, maksud ulun perahu itu kira-kira sekitar, kalau dia dari jauh panglah melihat tinggi kan di atas itu sekitar 2 meteran kalau perahu itu di atas perahu di atas. Nah, ulun tanyakan itu filosofinya apa, ulun bisa menangkap sebenarnya. Kan kita kada kawajo betakunai dengan dengan pemandu wisata nih, muzawirnya betakunai itu filosofinya apa, ada perahu di atas. Jadi ujanya filosofinya itu menunjukkan yang di bawah, yang bermakom di bawah nih Imam Syafi'i nih, menunjukkan beliau ini diumpamakan seperti sungai, bahkan laut yang luas diarungi oleh kapal tadi, diarungi oleh kapal. Artinya ilmu sidin luas benar, lebih luas daripada laut. Makanya diibaratkan sidin itu seperti laut karena ada kapal, ilmunya maksudnya. Dan itu juga yang sama ulun pikirakan, ulun cuma memperjelas sebenarnya. Oh jarun bujur tuh Imam Syafi'i, itu yang kita ikuti. Imam Syafi'i kalau membaca kitab kayak nah, beliau membaca kitab, baca di sini, tutup sini nih,
Kalau Sidin sedang membaca di sebelah kanan, di sini tutup Sidin. Nah, kalau sudah baca di sebelah kiri, ini kalau salah lagi di atas ini sudah terekam, sudah aman sudah. Jadi kalau ini ditutup dulu, baca. Selesai, langsung hafal. Nang kayak apa tuh screenshot kah apa ngarannya tuh kalau dia ceret nang kayak fotokopi aja lagi modelnya. Itu yang kita ikuti. Orangnya cerdas, jenius beliau, memang jenius. Berapakah EQ Sidin itu luar biasa. Imam Syafi'i langsung hafal. Ada kitab Muwatta ngarannya susunan hadis berdasarkan bab tohara, bab wudu, sampai bab sembahyang, terus sampai bab muamalah. Segini nah tebalnya nah Imam Malik. Waktu itu kan belum ada kitab mengitab. Kalau itu masih di masa kurun Nabi, sahabat, tabiin Imam Malik tadi. Imam Malik Sidin sudah menyusun hadis berdahulu daripada Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya. Seini nah tebalnya Muwatta itu, seini tebalnya. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik ke Madinah, hendak belajar kepada Imam Malik. Ujar penjaganya, biasanya kalau orang hendak bertemu Imam Malik, anak belajar Imam Malik, harus tuntung paham, sudah paham, sudah tuntung membaca Muwatta. Ujar Imam Syafi'i, ulun sudah hafal. Sebelum belajar saya sudah hafal. Dan satu riwayat ada juga wallahu alam, kalau dianuakan riwayat itu, beliau dulu kan orang menulis kertas kan dulu teknologi belum ada kertas. Yang menemukan pertama kertas kan Cina. Itu pun 500 tahun kemudian baru negara lain menemukan. Itu saking siliknya Cina menyimpan rahasia itu. 500 tahun kemudian hanya orang tahu. Nah kalau yang ini kan wah ini Cina pintar, apa aja kawainya mulah, kawai-kawainya itu saking cerdasnya. Nah kertas di zaman itu belum ada teknologi kertas. Jadi pakai pelepah korma apa macam-macamnya, wallahu alam lah kertas nang kayak apa anunya. Nah dikumpulkan sini hibak kamar, anu kan akhirnya tahan sih entah berapa hari kah, spesial merapikan catatan itu, merapikannya itu kan apa? Lembaran-lembaran kecil buat Sidin disusun, dibuat Sidin di keranjang, anyar dibakar itu. Kenapa dibakarnya? Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Jar ilmu itu di dada, kan lagi di situ. Dihafal Sidin. Dan itu kada hilang. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran. 13 tahun sudah duduk di kursi. Nah, itu yang duduk di kursi itu. Beliau berfatwa kepada semua orang, berfatwa. Berfatwa sudah jadi mufti di umur 13 tahun. Imam Syafi'i. Negara yang beliau berfatwa, qaul qadimnya ya, di qaul qadim, qaul pertama beliau waktu beliau ada di Baghdad, kemudian qaul jadidnya beliau ketika ada di Mesir. Itulah Imam Syafi'i, guru Sidin, Imam Malik guru Sidin. Dan pendapat Sidin banyak yang kada sama dengan Imam Malik, curam, berbeda betul. Imam Syafi'i murid Sidin Imam Ahmad bin Hambal. Banyak banget pendapat Imam Ahmad bin Hambal berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah menganggap salah karena bahkan Imam Syafi'i menyuruh, jangan sampai kalian mengikuti pendapatku, ikutilah pendapat Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian langsung aja ke Al-Quran dan Al-Hadis, jangan ikut pendapatku. Itu jar Imam Syafi'i. Bagaimana
yang ulun sampaikan di awal tadi bahwa kita kada mampu. Sementara Imam Syafi'i menyuruh ke Al-Quran dan hadis. Itu perkataan Imam Syafi'i bukan untuk kita yang kada paham di Al-Quran dan hadis. Lain untuk kita itu. Perkataan beliau itu untuk orang-orang seperti Imam Ahmad. Keilmuannya seperti Imam Nawawi, seperti Imam Ramli, abahnya Heri. Imam Ramli kan, Ramli ngarannya. Seperti Imam Nawawi, Imam Ramli. Itu yang disuruh Sidin Ikam dia. Kenapa? Dengan mereka memilih langsung ke Al-Quran hadis kada ikut Imam Syafi'i, maka khazanah keilmuan semakin luas, orang semakin lapang. Buktinya dengan ada perbedaan ini orang lapang. Tapi kalau bisa jangan berbeda. Tapi berbeda itu biar kayak apa, ngalih, sakit berbeda itu. Tapi perbedaan ini ketika kita mengambil hikmahnya akan terjadi satu. Jadi jangan dibenturkan, perbedaan itu pilihan, disikapi dengan arif bijaksana. Nah, maka itu ngarannya. Lalu ada istilah Nabi, maka mengambillah para ulama atau para pelaku hukum, kita mukallaf yang menjalankan syariat melalui imam-imam mazhab itu, maka apa yang dikatakan oleh Nabi kita, disabdakan oleh Nabi kita, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di umatku itu jadi rahmat. Imam Syafi'i madahkan batal wudu bersentuhan dengan bebinian, selesai, batal. Itu ya mungkar sengaja, kah kadakah batal itu hukum asalnya. Tapi ternyata di mazhab Syafi'i sendiri ada ulama pendapat ada pendapat di mazhab Syafi'i kada batal, karena pendapat itu ikut mirip kepada pendapat mazhab yang di atasnya, yang bepada bersentuhan. Yang dimaksud itu adalah bersentuhan kumpul suami istri. Selama dia tidak melakukan hubungan suami istri kada batal wudunya, walaupun ini bersentuhan, kada batal. Pendapat yang lain, nah kayak apa ini ya? Ya mana pakai silahkan, cuma jangan terlalu bebas benar akan. Yang namanya kan agama itu satu dari Nabi berataan. Ya kalau dah Nabi akan itu memberi peluang itu bukan maulah perbedaan supaya jadi kekacauan, maulah perbedaan itu supaya dada kita dalam melihat orang-orang dalam beribadah, termasuk perbedaan dalam membaca basmalah tadi. Imam Hanafi membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Imam Ahmad tadi itu juga ketika membaca surah kada bismillah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Gitu lah nah. Wadduha wal laili, kada bismillah. Kenapa kada bismillah? Imam Hanafi, mazhab Hanafi kada bismillah. Jadi mau orang kada bismillah, kada apa-apa. Cuma ente kalau jadi imam di mayoritas itu mazhab Syafi'i, jangan kada bismillah. Bismillah aja. Kenapa? Memeliharakan orang yang bermazhab Syafi'i dan memeliharakan supaya jangan. Maka itu caranya, di mana langit bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Bisa-bisa itu bukan landasan hukum, itu kan istilah bahasa kita, adat. Jadi perlu dipertimbangkan itu. Tapi tetap aja kita berdasarkan hukum fikih. Nah, jadi kalau yang kada bismillah itu beban Imam Hanafi, tapi jangan umpat-umpatan. Umpat juga kada bismillah, tahu umpat siapakah? Nah, kada. Terus yang ghairil maghdubi, lalu ente kawa aja menyambat mustaqim, kada usah umpatan ihdinas siratal mustaqim. Di mana yang kemananya? Salahkah kada karuan ni jawab menyalahkan. Cuma ikam maulah fitnah pulang, amal orang karas, itu lain huruf qaf, itu huruf g, goen mau ubah
Quran. Nah, maka dilihat aja situasi. Oh, di masjid ini bakunut, umpat aja bakunut. Imam Malik kan kada bakunut, sidin kada memadahkan juga kada bakunut tuh kada batal. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah kada bakunut di makmumnya karena mayoritas mazhab bermazhab Maliki. Jadi lapang. Sama juga nang kayak duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu kan ada yang duduk iftiros dan ada yang duduk tawarru. Dua-duanya bujur dan itu dua-duanya ada di mazhab Syafi'i. Jam 6 sudah, 10 menit lagi. Nah, ini duduk tasyahud akhir artinya duduk terakhir sudah. Kenapa disebut duduk tasyahud akhir? Sebab di duduk itu ada membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ini tasyahud akhir bukan tasyahud awal kan. Nah, jadi tasyahud akhir tuh ada yang duduk iftiros kayak ini. Kenapa disebut iftiros? Jar. Iftiros itu artinya hamparan nih. Jadah ya, kalau iftiros tuh nengkaya tikar. Kenapa ya disebut tikar iftiros wadah hamparan ini? Karena batis kiri dijadikan tikarnya, ngarannya duduk iftiros. Nah, tasyahud awal boleh nengkaya ini. Tasyahud akhir, atau kalau ini memang ampunnya tasyahud awal, memang punyanya tasyahud awal, tapi iftiros ini bisa juga dipakai untuk tasyahud akhir. Kayak ini tahiyatul wa assalamualaikum warahmatullah. Kayak ini tasyahud awalnya, tasyahud akhirnya. Ini bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Bujur zaman mazhab Syafi'i, cuma lebih abdul duduk kayak ini. Ini tawarru ngarannya. Duduk tawarru di mazhab Syafi'i yang kayak ini yang dipakai mazhab Syafi'i. Kayak ini Pak, ini dipakai juga oleh mazhab Syafi'i. Tapi karena yang disebut yang ini lebih abdul, yang ini lebih banyak pahalanya, ulun kan tahu berapa kadar pahalanya. Karena ini berbeda. Kalau kita kadarkan ya, yang nang kaya ini lah 100 ya, yang nang kaya ini 98, lumayan kan 2 atau 95. Mungkin apa aja kalau aku sekali-sekali gawe kayak ini, kan apa-apa gawe sekali-sekali supaya memang ada pendapat kayak itu. Bahkan kalau pian tulak ikut bahaji, ini kan bahaji orang nih, atau umroh, lihat ya aja di Masjidil Haram banyak nang kaya ini. Nah, di mazhab lain menganggap duduk tasyahud akhirnya lebih abdul nang kayak ini, lebih banyak pahala kayak ini. Tapi yang nang kayak ini kada salah juga. Nah, ini perbedaan yang perlu disikapi dengan arif bijaksana. Lapang kita dadak, kada lagi bahan ini bungulnya jadi sembahyang sembahyang tasyahud akhir duduknya kayak ini kada sah itu duduk tasyahud kayak. Nah, gara-gara kita dimaklumi itu kada salah juga orang mengkritisi gitu. Inya kasihan belum tahu bahwa ada hukum dua macam cara duduk. Nah, seperti itu. Kalau di Masjidil Haram di Madinah hampir 90%, antara 80 sampai 90% duduk-duduk kayak ini semua orang. Dari Turki, Pakistan, India duduknya, dari Saudi sendiri, bubuan Indonesia dan Asia Tenggara, dari Yaman duduknya kayak ini ya. Karena mereka mayoritas bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kayak ini juga kan, kenapa kada duduk kayak ini? Karena di mazhab Syafi'i memadahkan lebih abdul. Lebih abdul itu lebih banyak pahala, artinya duduk kayak ini. Nah, kayak ini. Dan ulun pernah di tahun 96 bersebelahan dengan orang India. Orang India kayak ini. Ulun masih anum waktu itu. Ditangurnya ulun, ujarnya ikam jangan duduk nang kayak ini. Salah itu jarnya, harus duduk lurus. Kalau kayak ini kan bisa kadita merah-merah. Yo nggih, ulun nggih, artinya nggih pendapat ikam. Karena kita kan belajar mulai dari kampung, memang bisa belajar. Nggih. Bahkan ulun pada saat melontar
tahun 96 ulun melontar disalahkan orang juga. Ini haddul jamrah kalau nih, haddul jamrah. Nah, ini had jamrah kalau tuh. Nah, ini jamrahnya. Melontar itu kan di sini kalau tuh. Ujar datu kalampayan. Di sini melontar kebanyakan orang yang jahil jar sini. Kebanyakan mungkin antara 80 sampai 90% yang melontar ke sini, kebanyakan orang jahil melontar sini. Apakah haji kada sah? Haji cuma ini masalah sah atau kadanya. Karena itu kan bukan rukun haji, wajib haji kalau tuh. Nah, jadi yang mana dilontar? Ujar datu kelampaian. Yang dilontar itu ini kan bundar kalau nih, bundar kalau yang dilontar tuh wadahnya. Nah, wadahnya ini bukan tihangnya, karena kan kisah di situ kan melontar jamrah ya kalau. Kenapa ulun menjelaskan ini berpindah-pindah? Yang sedang ulun jelaskan ini masalah perbedaan ya. Jadi di situ kan melontar jamroh, yang ngarannya jamroh itu piringannya, yang ini haddul jamroh, tihangnya jamroh, batasnya jamroh. Jadi kalau ini dilempar ya, dilempar kada sah karena yang lempar di situ. Nah, waktu itu sama-sama ada pemuda, lu melontar sudah, melontar. Ini terbayang aja guru yang mengajar di Martapura, lontar ulun ke sini. Ada pemuda itu digawilnya kita, nggih, pian lontar aja tihangnya. Mungkin ada pendapat yang lain. Cuma pian buka di juz 2, kalau kada salah, pokoknya di bab haji carilah halamannya itu 189 kalau kada salah. 189 bab melontar. Yang melontar. Kalau dindingnya, kalau yang melontar di hari tanggal 10 kan satu anu aja yang dilontar jamroh akobah. Nah, kalau jamroh akobah kan berbentuk apa itu busur atau setengah lingkaran. Jadi yang berdiri itu setengah lingkaran. Jadi yang kita lontar itu bukan dindingnya juga. Ya, kalau jamroh akobah kan berupa dinding. Kalau usto dengan ula dengan usto bundar. Sekarang ini kan bertingkat. Tahun 96 itu masih belum bertingkat karena jamaah waktu itu masih banyak bener pang sudah, cuma kada yang berjubul kada sekarang ini. Dia bertingkat. Siapa aja melontar di atas umpat aja kada apa-apa. Ulama sudah berpendapat itu keadaan memang darurat, harus ada tindakan untuk menghilangkan kesulitan itu. Jadi sudah dilontar kalau dari atas. Anunya apa tuh? Yang dilontar itunya jamrohnya. Nah, tuh karena pengetahuan sedikit, nah salah. Tapi kalau kita punya pengetahuan, kita punya artinya valid, ada dasarnya, kada ragu-ragu lagi kita dalam melakukan tindakan hukum. Nah kayak itu tuh. Di Sabilul Muhtadin tuh ada tuh. Kalonya kada kawa agak lambat membaca Arab Melayunya, ada yang diterjemahkan sudah ke dalam bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Aswadi Syukur. 2 buku tebal kayak nah, bahasa Indonesia semuanya. Nah, ada tuh, cari aja di bab haji anu tentang melontar jamrah. Waktu itu memang sunyi dan ulu waktu itu tengah malam. Berduaan aja tengah malam melontar. Nah, berduaan lawan si Nanang itu. Ulun kada tahu, kada terlalu kenal anu ini yang dari ini, yang dari ini.
Kalau sekarang ini kan agak kenal sudah dengan yang mana Pakistan, yang mana Yaman, ya, yang mana Bukhara, orang dari Bukhara, dari Soviet itu kelihatan orangnya lain Cina, berbeda, tapi muanya mirip-mirip Cina, kayak orang Cina sekali lain. Kalau Cina itu kan sipit banar. Nah, terus ada yang untuk imam ada di sini, ya. Ini masalah masail sembahyang juga, cuma berhubungan dengan masalah sembahyang. Yasihu taqaddumu takbiratil ma'mum ala takbiratil imam fi surataini. Sah berdulunya takbir makmum atas takbir imam pada dua baran berikut ini. Jadi si makmum terdahulu daripada imam. Ini kan hukum berjamaah, sholat berjamaah itu si makmum syarat takbiratul ihram itu sah, tidak boleh takbirnya berdahulu daripada imam. Si makmum tadi itu kan sudah Nah, nanti ada kasus tertentu dua macam. Satu, idza shalla syakhsu munfaridan fara'a rajulan qad ahrama bis sholati qablahu faqtada bih. Ada seseorang, ya, sembahyang sorangan. Ini orang sembahyang sorangan lah, Allahu Akbar, sembahyang sorangan. Lalu ia melihat seseorang yang lain, ya, seseorang yang lain qad ahrama bisolati qabla faqtada bih. Ada yang takbiratul ihramnya sebelum dia faqtada bih. Jadi orang ini takbiratul ihram berdahulu, ya, berdahulu. Lalu ada orang bertakbir yang berikutnya dihiganya, bertakbir masing-masing kalau sembahyang. Lalu yang bertakbir yang ini di perjalanan ikut yang itu, bisa kayak itu? Sidin nih, ulun nih sembahyang Allahu Akbar. Sudah kalau nih sembahyang zuhur misalnya, sekalinya ada seikung di sebelah sini kalah atau di mana, bertakbir juga sidin, takbir Allahu Akbar aja. Sembahyang zuhurnya umpat aja langsung berniat umpat imam, selesai. Itu kan terdahulunya. Tapi ini karena dijadikan imam di pertengahan jalan. Nah, itu satu kasus. Yang kedua, idza syakkal imamu fin niyah wa qad kabbara al ma'mum fa yajibu alai ay yu'iduha wa yanbaghi ay yakuna sirran khaufan minal fitnah. Ini imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar berataan. Ini si imam kada jadi lah, imam kada jadi karena inya ragu-ragu, tertinggal mungkin kosotnya atau ta'arud, pokoknya kada jadi karena inya merasa takbirnya ini ada yang perlu ada yang salah, jadi diganti lagi. Nah, ketika imam Allahu Akbar, makmum ikut juga Allahu Akbar, kada ingat kada jadi inya. Si makmum jangan umpat kada jadi juga. Si makmum bertahan hadangi imam takbir lagi Allahu Akbar. Makmum kan berarti duluan makmum kalau itu takbir. Tapi untuk kasus seperti ini jangan diulah-ulah. Cuma di sini dipadahkan, tapi hendaknya karena ini jarang terjadi, ya. Tapi kan kita sudah, andai kata ada kasus kayak ini terjadi, paham sudah kita, karena ada hukumnya kayak itu. Jadi bertakbir Allahu Akbar, makmum semuanya bertakbir, ya, semuanya yang berdahuluan takbir. Kalau yang belum juga bisa ikut lagu langsung kan, yang sudah terdahulu takbir tuh. Lalu ini kada jadi,
Kada jadi, maka si makmum di belakang ini kada usah umpat kada jadi, tunggu aja si ini. Cuma ujar sidin supaya menghindari fitnah. Maksud menghindari fitnah supaya makmum jangan bingung, karena tidak semua orang tahu tentang hukum kayak ini. Jangan ribut, bersunyian aja mau ulanginya. Misalnya Allahu Akbar, kada sempurna, jangan berturun, kada jadi dalam hati kita, kada jadi diulangi. Maka bertakbir aja pelan-pelan, takbir pelan-pelan. Nah kayak pemek ini kedengarannya kena sisihakan situ. Hanya kita takbir Allahu Akbar, sekadar telinganya aja, karena takbir itu kan wajib didengar telinga. Jadi sekadar Allahu Akbar kita aja kan mendengar makmum di belakang kiranya bacaan takbir apakah, langsung tuh bertakbir untuk menghindari supaya makmum kada kacau. Itu yang dimaksud menghindari fitnah tuh, supaya jangan jadi kekacauan, karena tidak semua orang tahu hukum ini. Itu. Nah ininya dulu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah sembahyang. Banyak benar lagi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah sembahyang ini, yang khususnya yang masalah berjamaah. Saya kira ini dulu. Silahkan 5 menit. Ada yang bertanya? Kalau ada silahkan. Adakah? Silahkan. Rek, antarkan mic itu, Rek. Waalaikumsalam. Sholat sunnah takbir, khususnya asar, Johor 4 rakaat. Itu salamnya sekali apa 2 kali? Yang 4 rakaat, yang 4 rakaat lah. Yang 4 rakaat. Iya. Takbir. Kemudian apakah sholat itu dilaksanakan sebelum azan atau setelah azan? Yang mana? Ya tadi. Qobliyah. Oh iya. Apakah karena ada yang melaksanakan sebelum azan, ada yang melaksanakan sebelum azan? Yang mana yang itu apakah itu terubah? Saya kira itu aja maksudnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembahyang qobliyah, kalau zuhur itu zuhur 4 rakaat sebelum sembahyang qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Itu yang 2 rakaat tambahannya itu ghairul muakkad, yang 2-nya itu muakkad. Nah itu, ini yang perlu kita anuakan. Jadi kalau ini sembahyang orang ada sembahyang zuhur 4 rakaat, itu yang 2-nya itu yang digawinya itu yang muakkad, muakkadah, artinya itu yang disuruh benar. Yang 2-nya itu yang kada disuruh tapi dapat pahala sunnah juga. 4, ada yang menggawi 4. Lalu apakah yang dikerjakan 4 ini langsung 4? Boleh langsung 4, tapi 1 kali salam. Langsung 4, 1 kali salam. Apakah boleh 2 kali? 2 kali salam. Boleh juga 2 kali salam. Dan ini boleh kita kerjakan 4 rakaat 1 kali salam di tengah orang banyak, karena ini banyak ditahu oleh orang dan kadang menimbulkan fitnah. Jadi boleh sekali salam langsung 4 rakaat. Karena kenapa boleh 4 rakaat? Karena siang, zuhur di waktu siang 4 sekaligus. Boleh juga 2. Nah, melaksanakannya kapan? Yang namanya qobliyah zuhur ini dilaksanakan sesudah azan. Karena ngarannya zuhur tadi menandakan zuhur sudah masuk, azan adalah menandakan waktu masuk. Kalau belum masuk orang azan, nah ini berhubungan dengan azannya juga. 3 detik lagi
Ajan hanyar masuk, ajan ini kada sah ajannya itu, walaupun di perjalanan kan 3 detik kemudian masuk sudah azannya. Jadi yang namanya masuk itu di awal dia Allahu Akbar Allah, itu sudah masuk waktunya. Nah jadi begitu masuk waktu azan, sesudah azan maka dia baru dapat kesunahan sembahyang qobliyah sebelum zuhur. Ini kalau bisa ulun kada menyuruh, maka kata-katanya dari ulun kalau bisa lah, kata-katanya ulun takut kalau ulun bukan yang menggawi getol. Kalau bisa seumur sampai kematian dan 2 rakaat sesudah zuhur, terus 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 5 macam ini adalah sunnah muakkadah Nabi, baik di Madinah, di negeri, dalam negeri ataupun keluar kota. Beliau yang 5 ini kada pernah meninggalkan. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, 2-2. Adapun menambah 4-4 silakan. Sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Bahkan 10 yang paling dahsyat itu yang sebelum subuh. Ulama memang menyebut itu sholat fajar, tapi itu ada ulama menyatakan itulah juga yang namanya sholat sunat subuh, itu disebut juga sholat sunat fajar. Ada ulama menyatakan kayak itu. Makanya dahsyatnya apa? Itu pahalanya lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sunatnya itu aja nang kayak apa, sembahyang subuhnya berjamaah, lagi bubuan pian tadi banyaknya berjamaah, kalah ulun aja datang banyak jamaah semakin banyak pahalanya. Jadi itu kayak itu. Jadi sesudah azan dilaksanakan qobliyah tadi, sesudah azan. Ada lagi yang lain? Satu, ya silakan. Ini masalah saf. Iya. Ukurannya kan rapatkanlah dan luruskan. Iya. Ukuran rapatkan itu gimana? Rapatkan dan luruskan saf itu, coba sini Rek, ikam berdiri. Solat ini kan menghadap Tuhan. Solat menghadap Tuhan. Dan namanya solat menghadap Tuhan ada estetikanya, ada keindahan di dalam kita. Keindahan itu perlu. Kalau ada berangkang-berangkang itu jangan disalahkan, tetap sah menurut fikih. Tapi itu dalam kondisi itu kondisional yang itu. Kalau yang permanen itu yang dilakukan karena berulang-ulang, kan kada dalam keadaan perang terus. Kalau maka yang dipakai kita sholat untuk nanti hubungannya masuk ke pertanyaan beliau, karena kita sholat itu adalah kurang lebih satu jengkal, diperkirakan 1 jengkal, atau perempuan kan rapat kada pengaruh lah. Nah jadi 1 jengkal yang namanya rapat itu yang mana? Antara bahu, coba bahu ikan beparak. Nah rapat sap kayak itu. Ini coba kita menghadap beliau, beliau penanya, rapat nangka ini nah, rapat dan ratakan. Hukumnya itu kada wajib, sunnah. Tapi sunnah ini jangan ditantang. Wah, no, sunnah Nabi aja. Nah itu bisa jadi dampaknya berdosa. Bahkan dosanya itu dosa mengerikan banar itu. Bukan ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri banar itu. Jadi rapat nangka ini. Nah rapat, coba kita bano. Nah nangka ini rapatkan dan ratakan. Nah setelah rata nangka ini rata nangka ini terganggu banar, kita tahu jangan berapat, jangan rapat banar. Nah ada orang kayak ini aja, kalau sudah kadusa dikarasi lah, mungkin bisa kita memberlakukan fikih itu pintar-pintar membawa diri. Minimal rata-rata aja lah kayak ini. Amun kayak ini kan ketalalu banar, ini nyata banar, renggang banar. Jadi hitungannya yang nangka ini. Nah lalu ada yang merapatkan bagian di bawah. Ayo silakan kalau ada dasar hukumnya yang beberangkang itu. Nah ini coba kita ambil 2 tempat. Nah ini kawa kadusa berangkang dulu. Nah ini kawa berdua orang kalau coba ikam beberangkang. Dari segi estetika daripada efisien tempat, coba kita Nah diambil sudah 1 tempat diambilnya. Nah, ini alasannya kan supaya
iblis setan jangan bertempat di sini. Ya kalau tuh ini kan sudah rapat kada kawa lagi. Ini santuk juga kepala setan di sini kada kawa bano kalau ibarat Nah kalau yang nangka ini setan memang kada kawa ya. Nah kada kawa takajal di sini. Tapi nya di bawah sini masuk. Nah itu. Jadi kesimpulannya antara bahu itu yang bano. Tapi ini kalau usah terlalu keras lah. Fikih ini harus pintar-pintar ya silahkan. Pintar-pintar yang mana bagian wajib, yang mana sunnah. Dan sunnah ini kalau kira-kira mental bahaya memberlakukannya, jangan lapang aja lah. Orang lewat haram kalau tuh lewat di muka. Tapi wallahu alam lah ulun kada wani jo menyalahkan. Kalau ada tuntunannya ulun ikuti itu. Begitu orang berjalan dihalangi kayak itu. Biaranya sudah. Ini orang ini keluar pasti inya darurat hendak tercirit di dalam masjid, paksainya keluar. Kemahalangi. Tahambur kena. Silakan Pak, terakhir Pak. Ketika sujud yang seharusnya seperti apa? Kadang ada orang berdiri terus atau ini yang gak ngali Pak. Yang mana itu? Sujud di mazhab Syafi'i di kitab sini, di kitab di mana? Di Bajuri, di Fathul Mu'in, ya. Kitab-kitab viral yang dipakai itu sujud untuk menuju sujud yang mana didulukan, apakah dua telapak tangan atau lutut, dua-duanya bisa dikerjakan. Dua-duanya bisa dikerjakan. Tapi yang mana lebih afdol? Ini berbicara lebih afdol. Yang mana lebih banyak pahalanya? Yang lebih banyak pahalanya yang lintuhut badahulu. Nah, lutut badahulu lah. Ini gerakannya lutut dulu, baru tangan. Ya, tangan. Ini wajib, ini sunnah. Baru dahi dengan hidung bersamaan. Dan ini andai kata ada buah apel jatuh kena tangan, oh berarti jatuh dari sini. Nah, berarti sekitar sini. Nah, itu yang normal, yang masih muda, yang kawin lagi kayak ulun. Nah, nangka kayak minta maaf Pak, kayak sepuh kayak pian, ini sepuh kan, makanya dihargai benar nih orang sepuh nih. Ah, nang kayak sidin ini, nang kayak sidin itu disarankan tangan bedahulu, walaupun abdol. Daripada taguling itu ya gara-gara guru itu ya madahkan anu lintuhut itu yang normal. Amun sampean cagaran tajung kaling, jangan tangan dulu. Cuma kalau yang sehat disarankan lutut dulu. Tapi ada yang sehat jar tangan baduhulu jar, silahkan. Iya boleh aja yang itu. Pendapatnya nang kayak ini silahkan. Cuma asal pendapat yang masuk koridor keilmuan jangan dikira-kira. Ini berkira-kira itu yang kada pas itu. Nah, jadi kalau yang umur tapi ada yang tua anu masih sini kada mau dipadahkan tua. Jadi lintuhut badahulu. Saya nak kawin lagi. Jadi kayak suas. Jadi lutut badahulu Pak baru tangan. Nah, yang paling penting waktu sujud ini karena kita ulang lagi. Waktu sujud itu ini bukan di abdol atau kada sah kalau menurut konsep fikih bahwa syarat sujud itu ada 9, di antara yang 9 minimal ibu jarinya, perutnya kena lantai, perutnya bukan ujungnya, perutnya. Jadi waktu sujud perutnya. Waktu sujud keadaan kaki sama tetap seperti berdirinya. Kalau perempuan rapat, kalau kita berdiri renggang sekitar 1 jengkal. Nah kayak ini nah. Jadi ini perut jari, kalau ini ujungnya kada boleh. Apalagi ini belakangnya, apalagi mah angkat. Nah, jadi kayak ini ujung jari. Ujung jarinya seperti ini. Waktu kita sujud jangan di ujung jari perutnya, jangan ujungnya, jangan belakangnya, apalagi angkat. Jadi kayak ini
Tapi itu jar bisa patah jar batis jar karena karena kada patah karena pada saat kita ini tidak ditopang oleh beratnya badan kita ada di sini, jadi kada apa-apa, semampu kita untuk mengenakan perut jari. Jadi yang mana namanya perut jari itu, ini perut jari, ini ujung jari. Kalau di dalam fikih namanya butunul asobi', perut jari yang ini torop, ini ujungnya. Kalau ini belakangnya, kalau berangkat kada sah. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan bisa ingat lagi apa yang diulang untuk disambung minggu. Iya aja anak nyambung imbah tuh kada ingat lagi sambungannya. Mudah ingat sambungannya. Ikam Rea ingati sambungannya. Saya kira ini dulu, minta maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah.